Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan dari di Universitas Sains Indonesia dalam mata kuliah eh, Pendidikan Agama Islam ya. Di pertemuan pertama ini saya harap teman-teman selalu diberkahi oleh Allah ya. Apa yang kita lakukan dari pagi, kemudian siang, dan apa yang kita kerjakan sampai malam hari, sampai pulang ke rumah, selalu apa yang kita kerjakan itu selalu mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasilan salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil qad wa tanfarizu bihil qurwa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul ghawati wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bikulli wa ala alihi wa sahbihi bikulli lamhatin wa nafasin ya ada dari kulli malumila. Salawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya. Semoga selalu mendapatkan tempat di mata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materi pertama ini kita akan belajar di pertemuan pertama ini adalah eh, materi tentang memahami makna agama. Tapi sebelum teman-teman masuk ke dalam materi, saya akan mengingatkan kembali ya tentang eh, apa aturan prosedur kuliah ya untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, di mana yang paling penting itu absen ya. Anda harus absennya dari 14 kali pertemuan itu ya minimal Anda harus masuk ya. Eh, kalau misalkan ada yang nggak masuk itu harus ada surat sakit ataupun izin ya supaya absennya tetap menjadi persyaratan untuk mendapatkan nilai yang terbaik ya selain ikut UTS, UAS dan mengerjakan tugas. Untuk itu teman-teman sekalian diperlihatkan dulu ya sama saya aturan ininya apa bahwa ya minimal kehadiran itu 75%, kemudian kalau Anda telat ya saya kasih toleransi 20 menit ya untuk bisa tetap apa melakukan perkuliahan. Dan kalau untuk kuliah online ini teman-teman harus eh, camnya dinyalakan ya supaya kita fokus ya. Ada interaktif antara saya dengan teman-teman di mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, jadi absen itu bisa apa? Ya minimal 2 kali ya absensi karena di sini poin penilaiannya absensi 20%, tugas dan kuis 20%, UTS 30% dan UAS 30%. Kemudian kalau Anda mendapatkan nilai 80 sampai 100 berarti angka mutunya adalah huruf mutunya A, angka mutunya 4 berarti baik sekali ya. Kemudian untuk yang tidak lulus itu ya nilainya lebih kecil dari 54. Nah, mudah-mudahan semuanya lulus dalam dalam nilai yang terbaik ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, jadi untuk mata kuliah pendidikan agama Islam ini saya harap teman-teman eh,
saya harap teman-teman mengikuti kontrak perkuliahan, misalkan masuk tepat waktu, di mana jika absensi kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS. Kemudian toleransi keterlambatan 30 menit lah. Jika dosen terlambat hadir di kelas, maka dosen akan memberikan informasi ke ketua kelas. Dan dosen tidak dapat mengubah jika dosen tidak masuk, maka akan dilakukan kuliah pengganti ya di hari yang sudah disepakati oleh mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan. Oke, untuk itu mengenai peraturan ya kontrak perkuliahan. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas ya materi pertama dari mata kuliah pendidikan agama, di mana eh, dalam materi pertama ini kita akan membahas tentang eh, apa sih makna dari fungsi dari agama itu. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, pendidikan agama itu merupakan mata kuliah umum, di mana penilaian dan evaluasi belajar pendidikan agama di perguruan tinggi merujuk kepada sistem penilaian dan menerapkan prinsip-prinsip perolehan secara berimbang, di mana antara tiga komponen, yaitu pertama perolehan pengetahuan dan pemahaman, yang kedua pembentukan keterampilan intelektual dan hubungan antara pribadi, dan yang ketiga pembentukan dan pengamalan nilai ya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, serta mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, ya, dilihat dari definisinya, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A adalah tidak, dan gama artinya tidak beraturan. Jadi agama itu beraturan. Jadi yang tadinya tidak beraturan menjadi beraturan. Jadi agama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan atau belief ya, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang memiliki koneksitas dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama atau adin adalah aturan hidup yang sempurna lagi menyeluruh dan yang meliputi segala aspeknya, baik keyakinan, baik pemikiran, baik akhlak, dan juga amal perbuatan. Dan berdasarkan pemahaman kata adin ini, yang berarti sebagai kata ketaatan, ketundukan, kata aturan, kemudian hukum, syariat, dan lain-lain, maka orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai muslim itu harus tunduk dan patuh hanya kepada aturan, tunduk dan patuh kepada hukum dan syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi definisi adin itu seperti itu penjelasannya. Kemudian yang dimaksud dengan syariat atau hukum yang berlaku dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis pasti. Jadi syariat atau hukum yang berlaku dalam Islam yaitu mengacu pada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan hal tersebut, maka kalau dilihat seperti itu, pendidikan agama itu menjadi mata kuliah umum ya. Kenapa menjadi mata kuliah umum? Karena merujuk pada undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, di mana isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 ini menyatakan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang seutuhnya itu yang manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, memiliki kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Jadi kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa itu eh, yang dikuasai harus dikuasai oleh mahasiswa itu adalah satu, mahasiswa harus menguasai ajaran Islam dan menjadikannya sebagai sumber nilai, sumber pedoman, landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dijalaninya. Kemudian yang kedua, menjadikan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami. Kemudian berdasarkan konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tersebut yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia itu harus memiliki memiliki ketakwaan terhadap Tuhannya, memiliki pengetahuan jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, punya kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsanya. Oleh karena itu, kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa berdasarkan undang-undang tersebut adalah, pertama, mahasiswa harus menguasai ajaran Islam dan menjadikannya Islam itu sebagai sumber nilai, sumber pedoman, sumber landasan berpikir, sumber berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dijalani, dan menjadikan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang mulia dan berkepribadian Islami. Sehingga dari penjelasan tadi, maka dapat kita katakan bahwa, atau kita jelaskan bahwa agama itu penting ya. Agama itu pentingnya bagi kehidupan manusia, atau pentingnya agama bagi manusia. Kenapa agama itu penting bagi manusia? Karena agama sangat penting dan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Sehingga diakui atau tidak, sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama. Sangat dibutuhkannya agama oleh manusia, tidak saja pada masa kenabian dulu sewaktu ilmu pengetahuan masih belum berkembang, tetapi pada zaman era sekarang, terlebih pada zaman era modern, era revolusi 5.0 sekarang, ini sewaktu ilmu, dan tentunya setelah demikian maju, maka manusia akan semakin membutuhkan adanya agama. Seperti yang ditulis dalam surat Al-Quran ya, dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Rad ayat 28, bahwa hai orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Jadi dalam surat Ar-Rad ayat 28 dijelaskan bahwa jadi orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram kalau dia mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, untuk hati menjadi tentram ini tentunya pentingnya agama ya, karena dengan kita melaksanakan ritual agama, maka kita akan selalu berzikir, melakukan pengingat, selalu ingat kepada Tuhannya, selalu ingat kepada Allahnya, sehingga hatinya terus berzikir, hatinya terus merindukan, mengingat nama-nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga dari kebiasaan seperti itu, maka hatinya akan menjadi lebih tawadu ya, menjadi lebih lembut karena selalu mengingat Allah, dan akhirnya Allah meridhoinya, dan eh, apa sehingga hatinya menjadi tentram
hatinya menjadi lebih sabar, hatinya menjadi lebih lembut ketika mendapatkan kebahagiaan maupun cobaan. Karena kebahagiaan dan cobaan sumbernya itu adalah dari Allah. Kemudian ada dua alasan mengapa agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan sumber moral, ya, dan agama sebagai petunjuk kebenaran. Jadi ada dua alasan penting mengapa agama sangat penting dalam kehidupan kita. Yaitu pertama karena agama dilihat sebagai sumber moral, dan kedua agama dijadikan sebagai petunjuk kebenaran. Sebagai sumber moral, tentunya aspeknya itu dilihat dari bahwa manusia itu sangat memerlukan akhlak yang nur karimah, akhlak yang baik, akhlak yang memiliki kebaikan hati, ya, akhlak nur karimah atau akhlak atau moral yang baik, karena moral itu begitu penting dalam kehidupan. Moral adalah mahkota dari kehidupan dan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jika manusia tanpa moral, segala cara digunakan untuk kesenangan duniawi itu akan mencelakakan sesama manusia. Yang demikian ini tidak ada bedanya dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quran Al-Arab ayat 179 yang dinyatakan bahwa dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi kalau Anda membaca dengan penuh eh, kehusuan, ya, mengenai surat Al-Arab 179 ini, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia dan jin itu harus mereka itu memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Semoga kita tidak termasuk ke orang-orang seperti itu. Oke ya, teman-teman, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Jadi kata kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Baihaqi, dia berkatakan bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak manusia. Karena tadi, ya, menyambung dari surat Al-Arad tadi. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Sehingga sebagai sumber moral, maka agama tidak hanya mengajarkan iman kepada Tuhan dan kebenaran, melainkan juga karena adanya perintah dan adanya larangan dalam agama. Agama sesungguhnya adalah himpunan dari perintah dan larangan Tuhan. Adalah kewajiban manusia untuk selalu taat terhadap semua perintah dan larangan Tuhan. Dari sinilah kemudian juga lahir moral. Sebab apa yang diperintahkan Tuhan
selalu yang baik, dan apa yang dilarang Tuhan pasti berdampak negatif kepada hambanya. Jadi disimpulkan bahwa pentingnya agama dalam kehidupan itu disebabkan karena sangat diperlukannya memiliki moral yang sempurna atau nur kalimah. Oleh karena itu manusia harus memiliki moral yang baik itu harus bersumber dari agama. Agama menjadi sumber moral karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan akhirat serta karena adanya perintah dan larangan agama oleh agama. Kemudian kenapa agama penting selain sebagai sumber moral bagi kehidupan manusia, bagi hati manusia tadi, atau akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka yang kedua agama sebagai petunjuk kebenaran. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Keingintahuan manusia itu disebabkan karena secara lahiriah dalam ilmu dan filsafat. Dengan ilmu dan filsafat makin besarlah keinginan manusia untuk memahami atau mengetahui segala sesuatu, dan makin besar kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang baru dengan dengan pemahaman tentang ilmu dan filsafat. Salah satu yang ingin diketahui oleh manusia adalah mengetahui kebenaran dengan akal, dan ilmu filsafatnya ingin mengetahui dan mencapainya. Tetapi sangat disayangkan, dengan kemampuan dan akal yang dimiliki oleh manusia, bahkan dengan ilmu dan filsafatnya, mustahil bagi manusia untuk mencapai kebenaran mutlak. Kemampuan ilmu dan filsafat hanya sampai kepada kebenaran, hanya sampai pada ya saya ulangi ya, pemahaman tentang ilmu dan filsafat yang baik itu tetap mustahil bagi manusia untuk bisa mencapai kebenaran mutlak. Kemampuan ilmu dan filsafat hanya sampai kepada kebenaran relatif. Padahal kebenaran relatif bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang mutlak dan universal, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh absolut dan berlaku untuk semua orang dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dan filsafat hanya bisa mencapai kebenaran kebenaran relatif, sedangkan kebenaran yang mutlak atau absolut itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana manusia dapat mencapai kebenaran mutlak tadi? Tentu jawaban atas pertanyaan ini adalah dengan bertakorub ya, bertakorub kepada Allah. Jadi dia telah mengutus para nabi dan rasul di berbagai masa, sejak pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul ini tidak hanya diberi wahyu atau agama untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu atau agama inilah yang dinamakan dengan Islam atau agama Islam. Dan agama ini adalah sebagai pusat kebenaran yang dicari oleh manusia sejak dulu kala. Jadi fungsi kedua dari agama adalah agama sebagai petunjuk kebenaran. Dan agama yang menjadi petunjuk kebenaran adalah agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang diberikan atau diberikan oleh Allah kepada kita melalui para nabinya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan petunjuk kebenaran yaitu dalam bentuk agama Islam. Jadi Nabi dan Rasul ini diberi wahyu atau agama untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu atau agama inilah yang dinamakan dengan agama Islam. Dan agama Islam ini adalah sebagai pusat kebenaran yang dicari-cari oleh manusia sejak dulu kala. Setelah Anda paham makna agama penting bagi kehidupan manusia, yaitu pertama sebagai sumber moral dan kedua sebagai petunjuk kebenaran,
di mana petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam. Nah, setelah Anda paham ini, maka kita akan masuk ke ruang lingkup agama. Memahami agama, khususnya dalam dunia perguruan tinggi secara global, dapat dipahami dengan beberapa cara ya, dengan beberapa cara. Pertama, kita harus memahami agama itu dari teori dan konsep yang diperlukan untuk merumuskan desain dari pendidikan dengan berbagai aspeknya seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Teori dan konsep tersebut dibangun dari hasil kajian yang ilmiah tentu saja dan komprehensif terhadap sumber ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta dari berbagai disiplin ilmu yang relevan antara lain ilmu sejarah, ilmu filsafat, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu budaya, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu etika, ilmu manajemen, ilmu teknologi yang canggih. Yang kedua, dari teori dan konsep yang diperlukan untuk kepentingan praktek pendidikan tadi akan mempengaruhi peserta didik agar mengalami perubahan peningkatan, perubahan kemajuan baik dari segi wawasan, baik dari segi keterampilan, mental spiritual, sikap, pola pikir, dan kepribadiannya, berbagai komponen keterampilan terapan yang diperlukan dalam praktek pendidikan berupa praktek pedagogis, didaktik, dan metodik itu didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu pendidikan Islam. Jadi, secara garis besar, para ahli membedakan agama menjadi dua macam, yaitu yang pertama agama samawi dan yang kedua agama ardi. Keduanya dibedakan berdasarkan sumber datangnya ajaran agama tersebut. Yang pertama adalah agama samawi. Agama samawi adalah agama yang berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Ketiga agama samawi antara lain yaitu yang pertama agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, dan yang ketiga agama Islam. Sedangkan agama Yahudi, Nasrani, dan Islam masuk dalam kategori agama samawi. Sedangkan agama ardi atau disebut juga agama bumi adalah agama yang berkembang atau yang berkembang berdasarkan budaya, berdasarkan kultur daerah ataupun pemikiran seseorang. Jadi agama ardi atau disebut juga agama bumi itu adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, berdasarkan pengembangan budaya daerah ataupun pemikiran seseorang. Dan ajaran tersebut kemudian diterima secara global meski kitab sucinya bukan berlandaskan wahyu. Sederhananya agama ardi adalah agama hasil ciptaan manusia. Jadi kalau agama samawi yaitu agama yang dari langit ya, yang berdasarkan di mana bersumber datangnya ajaran agama tersebut adalah wahyu dari Allah atau wahyu dari Tuhan. Dan agama samawi ini adalah agama yang berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya, kemudian untuk diajarkan kepada siapa? Kepada umatnya, diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Dan ketiga agama samawi ini antara lain agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Jadi tadi agama bumi disebut juga ardi atau agama bumi, yaitu agama yang berkembang bukan berdasarkan sumber wahyu dari Tuhan, tapi berdasarkan budaya, berdasarkan daerah ataupun pemikiran seseorang. Ajaran ardi ini kemudian diterima secara global meski kitab sucinya bukan berlandasan kepada wahyu. Sederhananya agama ardi itu agama hasil dari ciptaan manusia. Kemudian setelah Anda paham bahwa ada agama samawi dan ada agama ardi gitu ya, atau agama bumi, maka teman-teman juga harus memahami tentang apa sih pihak-pihak siapa sih yang terlibat
dalam pendidikan Islam yang menjadi ruang lingkup. Yang pertama adalah perbuatan mendidik. Perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik, oleh pendidik terhadap peserta didik, atau dengan istilah lain, sikap atau tindakan yang menuntun, membimbing, memberi pertolongan dari seseorang pendidik kepada peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, pendidik sebagaimana diketahui bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terciptanya insan kamil. Kemudian dalam proses mengaktualisasikannya tujuan tersebut, pendidik berkewajiban membimbing manusia ke arah tujuan tersebut. Justru itu yang disebut keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat penting. Karena kewajibannya tidak hanya mentransformasikan pengetahuan atau knowledge, tetapi juga dituntut untuk menginternalisasikan nilai-nilai pada peserta didiknya. Bentuk nilai yang diinternalisasikan paling tidak meliputi nilai etika atau akhlak, estetika, sosial, ekonomis, politik, pengetahuan, pragmatis, dan nilai-nilai ilahiyah. Kemudian bagi peserta didik, merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan objek dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Peserta didik secara formal adalah orang-orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun praktis, dan pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, secara fisik maupun psikis, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan ciri dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik maupun psikis, ya. Pertumbuhan yang menyangkut fisik yaitu pertumbuhan atau perkembangan yang menyangkut fisik menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, terkhusus dalam dunia keagamaan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi peserta didik agar proses transformasi mendapatkan hasil yang optimal. Misalkan menurut Syekh Az-Zarnuzi dalam kitabnya tersebut menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang artinya, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan memberitahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu pertama kecerdasan, kedua kemauan, ketiga sabar, keempat biaya, kelima bimbingan guru, dan keenam adalah waktu yang lama. Kecerdasan adalah syarat yang dikatakan sebagai syarat ya untuk yang harus dipenuhi bagi peserta didik agar proses transformasi mendapatkan hasil yang optimal. Dan berdasarkan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang artinya, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan memberitahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu pertama kecerdasan, kedua kemauan, ketiga sabar, keempat biaya, kelima bimbingan guru, dan waktu yang lama. Jadi kecerdasan utama bagi secara umum, kecerdasan itu dibagi dua. Pertama, muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contoh misalkan seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha atau muktasab. Misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Tadi ya, yang pertama adalah kecerdasan. Di mana dalam kecerdasan ini ada dua ya, ada
muhibatun minallah atau kecerdasan diberikan oleh Allah. Contoh seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha atau muktasab, misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi dan lainnya. Yang kedua bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu dibutuhkan dengan kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat derajat kita dari yang sebelumnya. Kemudian yang keempat tentu biaya. Ya, dalam menuntut ilmu butuh biaya atau bekal untuk mungkin menuntut ilmu tanpa biaya bekal. Contoh, misalkan waktu para imam atau Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Seseorang untuk mendapat ilmu harus berkorban walaupun waktu, harta, dan sifat. Oke ya. Yang kelima itu bimbingan guru ya. Bimbingan guru itu salah satu yang paling penting dalam menurutmu adalah bimbingan guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam. Haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata karena akan menjadikan bahaya jika salah memahami suatu teks ayat atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita harus menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada ridho Allah. Yang keenam adalah waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Imam Al-Bahyaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Sampai Imam Ali ditanya, sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Oke, setelah kita paham tentang ruang lingkup agama, fungsi makna agama, maka kita akan masuk ke materi tentang pembinaan keagamaan. Menurut Rama Yulis, agama Islam itu memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Perlu adanya keselasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan sama manusia, atau hablum minanas, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Semua itu bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan pemahaman, untuk meningkatkan penghayatan. Dan yang keempat adalah pengalaman sifat tentang agama Islam. Sehingga pada akhirnya pembinaan agama bertujuan untuk menjadikan manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi tujuan dari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, anak rekan-rekan bisa tahu bahwa untuk memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berpikir filosofi, bersikap rasional dan dinamis, kemudian berpandangan luas dan ikut serta dalam kerjasama antara beragama. Nah, dalam agama Islam, penanaman nilai-nilai kognitif, efektif, dan psikomotorik telah tercakup atau terangkum secara komprehensif dalam Al-Quran, Sunnah, dan akidah akhlak dan sejarah. Adapun cakupan masing-masing dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, cognitive domain ini mencakup 6 daerah garapan. A. Pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat konsep khusus.
Kemudian pemahaman itu kemampuan memahami tanpa mengetahui hubungannya dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, aplikasi yaitu kemampuan memahami dengan jelas hierarki ide dalam satu unit badan atau yang dapat menerangkan dengan jelas tentang hubungan yang satu dengan yang lain. Kemudian sintetis yaitu kemampuan menghubungkan bagian-bagian menjadi satu dan utuh sehingga menjadi sebuah struktur yang jelas. Dan yang ketujuh, evaluasi yaitu kemampuan dalam mempertimbangkan nilai-nilai bahan dan nilai-nilai metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu problem ya. Oke, tadi ya dalam agama Islam penanaman nilai kognitif, afektif dan psikomotorik telah terangkup secara komprehensif dalam Al-Quran, Sunnah ataupun apa akidah, akhlak dan tarik atau sejarah ya. Adapun cakupan masing-masing dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kognitif domain ini mencakup 6 daerah garapan. Kemudian yang keduanya adalah pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat konsep yang khusus yang ada dan umumnya itu si konsep tersebut memiliki tingkat kekhususan ya, baik menyangkut proses, metode maupun struktur. Kemudian yang kedua adalah pemahaman, yaitu kemampuan memahami apa yang disebut dengan eh, kemampuan memahami tanpa mengetahui hubungannya dengan yang lain, juga tanpa kemampuan bisa mengaplikasikan pemahaman tersebut. Aplikasi yaitu kemampuan menggunakan konsep atau abstrak pada objek khusus dan konkret, baik berupa ide umum, prosedur, prinsip teknis, atau teori yang harus dipublikasikan. Kemudian kognitif domain mencakup 6 daerah garapan, yaitu yang pertama tadi pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat adalah yaitu kemampuan memahami dengan jelas hierarki ide-ide dalam satu unit bahan atau dapat menerangkan strukturnya dengan jelas. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu kemampuan dalam mempertimbangkan nilai-nilai bahan dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu problem. Kemudian selain dalam agama Islam itu penanaman nilai kognitif itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama tadi kognitif domain ini mencakup 6 daerah garapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, serta sintetis, yaitu kemampuan menghubungkan bagian-bagian menjadi satu utuh sehingga menjadi sebuah struktur yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah yang bagian F-nya adalah evaluasi, yaitu kemampuan dalam mempertimbangkan nilai-nilai bahan dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu problem. Oke ya teman-teman, pemahaman tentang agama, makna agama, eh, ya minimal teman-teman sudah paham sekarang bahwa fungsi dari agama atau pentingnya agama itu apa ya. Kemudian tadi ya yang menyangkut pendapatnya dari Sair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia menjelaskan di syairnya itu bahwa ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat, yaitu pertama kecerdasan, kedua bersungguh-sungguh, kemudian yang ketiga memiliki kesabaran, kemudian yang keempat adalah eh, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam waktu hitungan bulan saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kata meluangkan waktu. Jadi kata Imam Al-Qadi ditanya sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu. Beliau menjawab sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Ya. Nah, jadi
dari penjelasan tadi teman-teman bisa apa? Bisa paham ya bahwa pentingnya agama itu seperti apa dalam kehidupan kita yang tadi dikatakan bahwa fungsi daripada agama itu ada satu sebagai sumber moral bagi kehidupan kita untuk membentuk akhlak nur karimah yang seperti yang dijelaskan oleh Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa aku diutus oleh Allah hanya untuk eh, mem- meningkatkan kesalehan akhlak. Nah, itu. Jadi dan yang kedua, agama itu adalah sebagai petunjuk kebenaran. Untuk lebih memahami tentang materi pertemuan pertama ini, yaitu makna agama, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, Anda bisa memperdalamnya lagi dengan membaca modul pertemuan satu, yaitu sama tentang pemahaman makna agama, dan juga Anda bisa mengerjakan ya soal-soal di dalam modul untuk pertemuan ke satu ini sehingga Anda bisa lebih memahami lagi. Eh, untuk pertemuan ke satu ini saya cukupkan sampai di sini dengan ucapan Alhamdulillah. Saya tutup materi pertemuan satu ini. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik, memberikan ridhonya kepada teman-teman, kepada mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu benar-benar ada dalam ridho Allah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.